Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Baik, kami di sini akan menjelaskan poin yang kami buat mengenai pengantar hukum Indonesia yang dibimbing langsung oleh Ibu Masna Yunita SHM Hum. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Jahdil Akbar, Prandio, dan Zuriatil Ihsan. Selanjutnya kita masuk saja ke pengertian tata hukum, hukum positif, ius constitutum, dan ius constituendum. Pengertian tata hukum. Tata hukum adalah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Kedua, pengertian hukum positif atau disebut dengan ius constitutum. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku atau diberlakukan saat ini. Jadi hukum yang sedang diberlakukan pada saat sekarang ini maksudnya. Kemudian yang ketiga, pengertian ius constituendum. Ius constituendum adalah hukum yang dan diberlakukan di masa yang akan datang. Bisa dikatakan masih dalam perancangan dan akan diberlakukan untuk yang akan datang. Kemudian sejarah tata hukum Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum peninggalan Belanda. Sejarah tata hukum Indonesia terbagi dalam 2 fase atau 2 hal, yaitu fase kolonial dan fase kemerdekaan. Pada fase kolonial, yang pertama pada masa VOC tahun 1602 sampai 1799. Kemudian pada Desluyte Regerings pada tahun 1844 sampai 1955. Kemudian pada masa Regering Reglement atau RR tahun 1855 sampai 1926. Kemudian pada masa Industrialisering tahun 1926 sampai 1942. Kemudian pada masa Jepang atau disebut Osamu Seirei. Jadi aturan-aturan ini diberlakukan pada fase kolonial dan terkumpullah berbentuk aturan-aturan. Kemudian pada fase kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun ini tata hukum yang berlaku adalah tata hukum pada masa 1945 sampai 1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950, dasarnya pasal 142 KRIS. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959, pada masa ini berlaku UUDS. Tata hukum berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku dengan pasal 142 UUDS 1950 yang ditambah dengan peraturan baru selama masa kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Yang ketiga yaitu tahun 1959 sampai dengan sekarang. Berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang selanjutnya dasar hukum berlakunya hukum Belanda. Hukum Belanda yang masih digunakan di Indonesia sampai sekarang sesuai dengan pasal 2 peralihan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1993 dikeluarkan agar tidak terjadi kevakuman hukum di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Menurut hukum, setiap orang yang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, tetapi orang yang cakaplah dianggap sebagai subjek hukum. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa dan berakal, sedangkan orang yang tidak cakap ialah orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengaruh orang lain, orang gangguan jiwa, dan pemabuk. Yang ke B, badan hukum. Badan hukum adalah
badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum yang dapat bertindak seperti manusia. Bentuk-bentuk badan hukum. Pertama, badan hukum publik, menyangkut kepentingan publik atau negara umumnya. Yang kedua, badan hukum pusat, menyangkut kepentingan pribadi atau badan swasta. 2. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, biasanya berbentuk benda atau hak. D. Asas-asas berlakunya undang-undang. Yang pertama, asus lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah atau azas hierarki. 2. Azas lex specialis derogat legi generalis, penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis yang memperkesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex general. Yang ketiga, asas lex posterior derogat legi priori, pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. 4. Azas legalitas atau azas undang-undang tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif. A. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. B. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. C. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu macam-macam hukum. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Ada undang-undang, jurisprudensi atau putusan hakim, kebiasaan, traktat atau perjanjian, dan agama. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dibukukan. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang ada di masyarakat seperti hukum adat. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum lokal, nasional, internasional, dan asing. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di daerah. Hukum nasional yang berlaku di negara. Hukum internasional, hukum yang berlaku untuk banyak negara. Sedangkan hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, berdasarkan masa berlakunya. Ada ius constitutum, ius constituendum, dan hukum asasi atau hukum alam. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Ius constituendum, hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Sedangkan hukum asasi atau hukum alam adalah hukum yang berlaku di mana saja dan dalam segala waktu. Yang kelima, berdasarkan fungsinya atau cara mempertahankannya. Ada hukum material dan hukum formil. Yang keenam, berdasarkan kekuatan berlakunya. Paksa, hukumnya konkret, undang-undang, jelas, dan nyata. Yang kedua, tambahan, hukum yang berasal dari persetujuan dan perjanjian. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Ada objektif dan subjektif. Objektif yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang. Sedangkan subjektif, hukum yang berlaku untuk orang atau golongan tertentu saja. Yang terakhir yaitu berdasarkan isinya. Ada privat hukum dan publik hukum. Privat hukum yaitu hukum yang berlaku pada kepentingan perseorangan. Sedangkan publik hukum adalah yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat negara dan warga negara.